Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pena standby. Kau buat video kata. Aku cewek kepin. Mau aku jalan nak buat lekor mana je. Nak dua nak yang mau buku. Ada nak tu memang tak bawa buku je. Tugas pakai apa ya? Apa perlu buku dua dia. Ya tak apa tu. Nah, tapi mulai mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi Devin. Pagi Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Devin, hari ini kita melaksanakan PI 6. PI 6 ini kita akan membahas tentang fokus pendampingan kita, yaitu yang pertama adalah refleksi hasil survei. Jadi kemarin pada PI 2 Devin kan sudah menyebarkan angket tuh survei tentang bagaimana Devin di sekolah, perubahannya. Kemudian sekarang itu kan dibagikan lagi. Jadi harusnya ada peningkatan ya dari yang waktu PI 2 menjadi PI 6 sekarang untuk isian dari murid, siswa maupun kepala sekolah. Kemudian lagi nanti kita akan bahas 30 menit tentang perubahan dalam pembelajaran selama pendidikan, karena kini kan udah terakhir nih, kita tidak ada penampilan video lagi. Jadi dari awal berkenalan dengan program GP sampai sekarang apa saja perubahannya nanti ceritakan ya. Kemudian lagi fokus kita yang ketiga adalah penilaian pemetaan aset. Untuk pemetaan aset ini kemarin sudah diinformasikan bahwa Devin harusnya sudah melaksanakan pemetaan aset. Apakah sudah? Sudah. Berarti nanti dokumen-dokumennya, foto, daftar hadir, laporannya nanti akan kita lihat bersama. Kemudian PP akan melakukan penilaian. Kemudian kita akan bahas juga sedikit nanti untuk persiapan pandan hasil belajar. Kira-kira apa yang akan kita tampilkan, dan mungkin kita akan merencanakan pertemuan bersama teman-teman yang lain untuk menyepakati kira-kira seperti apa bentuk pandan karya kita besok. Selanjutnya yang kedua, saya ingin bertanya dulu Devin, kira-kira dalam 1 bulan terakhir, kita kan udah bertemu 1 bulan yang lalu di PI 5. Nah 1 bulan terakhir ini apa yang sudah berjalan, yang baru, yang beda dari bulan sebelumnya? Yang berjalan dari bulan sebelumnya itu ini untuk pemetaan aset yang pertama ya Bu ya. Ini sudah kami analisis, banyak sekali aset-aset di sekolah yang belum belum terekspos, maksudnya belum dimanfaatkan. Insyaallah untuk kedepannya kita akan coba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di GP untuk bisa kita laksanakan atau kita manfaatkan atau berdayakan aset-aset yang ada di SMA 17 Kota Sumbersari. Lalu baru-baru kali ini saya juga melaksanakan kegiatan pembuatan video guru inovatif. Itu yang dilaksanakan oleh BGP, pastinya itu untuk Jambore GTK Hebat. Jadi saya sudah juga mengaplikasikan itu ke dalam video atau ke dalam mata pembelajaran. Itu pembelajaran yang saya mix itu ada KSE-nya di dalam. Lalu ada dalam video tersebut ada juga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya membuatkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi berupa proses dan produk. Produknya itu berupa video. Jadi anak-anak dibuat sebuah video sebuah video dari Canva, video presentasi. Jadi presentasinya nggak menggunakan slide lagi. Jadi kebetulan saya juga beli proyektor kecil itu sebagai pemanfaatan juga untuk bisa dikonekkan ke HP. Jadi kita presentasinya melalui HP saja, Bu. Jadi judul dari judul dari praktik baik saya itu pemanfaatan gawai siswa dalam pemanfaatan CV Canva dalam sebagai video presentasi. CV itu Canva video. Jadi anak-anak tadi itu disiapkan sebuah materi yang cukup nggak terlalu padat.
berbeda-beda nanti materi tersebut. Jadi setiap kelompok akan dibagi beberapa peserta dalam kelompoknya itu anggota. Lalu setiap siswa tadi itu membuat sebuah sebuah slide dulu. Setelah slide baru nanti dibuat sebuah video itu dipresentasikan. Nah itu salah satu yang ada untuk bulan ini yang saya lakukan. Itu udah banyak ya. Sudah yang pertama Pak Devi menerapkan diferensiasi, masuk KSE-nya juga. KSE-nya itu apa Bu? Berupa apa namanya? Jadi kita bikin pertanyaan. Jadi dia buat emoticon perasaan, menampilkan perasaan di awal pembelajaran kan kasih perasaan. Ada hashtagnya, jadi dia bikin di kertas, diberi satu lembar kertas. Jadi setiap pembelajaran nanti kertasnya akan macam-macam tuh. Ada yang perasaan sedih, senang, dia simpan nanti ketika pas selesai daftar hadir, selesai memberikan selesai absensi, baru siswa tadi itu disuruh, oke, sebagaimana perasaan Anda hari ini, silakan angkat tangan, angkat emoticonnya. Jadi ada emoticon hashtag misalnya sedih, hashtag apa, jadi dia sudah punya itu emoticon itu. Jadi ketika belajar dengan saya, ketika di awal pembelajaran tanya dulu perasaannya, disatukan perasaannya. Terus kalau misalnya ada yang milih sedih gimana? Sedih ya. Tadi kita samakan lagi, kita kasih semangat. Semangat untuk disamakan supaya harus gembira dan semangat dalam belajar. Tinggalkan rasa sedihnya, tinggalkan rasa kecewa atau mungkin ada yang galau atau bagaimana, dihilangkan, disatukan menjadi semangat dan pembelajaran itu semangat kembali. Itu salah satunya. Kondisikan. Oke, mantap sekali Pak Devin. Mudah-mudahan bisa menjadi juara ya. Insya Allah. Amin. Ya, amin. Amin. Di Jambore GTK tahun 2024, mantap. Selanjutnya kan tadi udah melakukan pemetaan aset, kemudian sudah membuat video juga yang dirangkum hampir semua lah, kira-kira hampir semua materi yang dipelajari di GP ditampilkan di video Jambore ya Pak ya. Kemudian kira-kira dari yang sudah itu, apa rencana tindak lanjut yang saat ini belum bisa terlaksana, mungkin next time baru dilaksanakan apa Pak? Oh iya, yang untuk yang akan tindak lanjutnya Bu ya? Itu apa ya Bu ya, untuk aset pemetaan ini kan belum terlaksana dengan sepenuhnya nih. Ini nanti akan kita fokuskan lagi. Lalu ada budaya positif yang belum sempurna untuk dilaksanakan gitu. Jadi saya kemarin itu lebih fokus kepada KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kedepannya saya akan mencoba untuk membuat program atau melaksanakan atau menganalisis pemetaan aset yang ada di SMA ini dan kita berdayakan aset-aset yang ada. Itu untuk kedepannya lagi. Itu ya Pak. Memang ketika kita rapat diskusikan pemetaan aset dengan berbagai aktor gitu ya, memang banyak yang muncul. Kadang-kadang itu menjadi pikiran itu kekurangan, ternyata setelah kita bicarakan, diskusi, itu bisa menjadi kelebihan buat sekolah kita gitu. Bisa dibahas satu-satu, nanti dijadikan program Pak ya. Mudah-mudahan adanya Bapak dan CGP lain atau GP-GP yang lain di sekolah ini bisa memberikan dampak yang baik, sehingga dirasakan perkembangan ke arah yang lebih baiknya oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, murid maupun guru, teman sejawat yang lain. Oke, terima kasih Bapak telah berekspresi, telah bereksplorasi, telah menerapkan semua ilmu yang di CGP. Banyak hal tadi mungkin akan banyak terasa oleh siswa, perubahan-perubahan yang dirasakan ketika belajar dengan Bapak kan. Mantap sekali, sudah berani juga untuk menjadi peserta Jambore GTK. Mudah-mudahan lulus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inti saja. Oke, Pak Devin, tadi kita sudah bicarakan kemajuan-kemajuannya kan ya, berdasarkan penilaian mandiri. Nah, selanjutnya kita coba lihat hasil survei yang telah dibagikan ke guru, siswa, dan kepala sekolah. Ini untuk guru Bu. Gimana hasilnya Pak Devin? Kira-kira ada peningkatankah di beberapa hal gitu? Mungkin untuk perilaku yang perlu CGP teruskan gitu ya. Di sini ada tulisan bahwa memiliki semangat yang positif katanya, lalu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik,
Berarti ya sudah terdampak baik. Iya. Lah, sudah terlihat. Lalu di sini untuk berfokus pada pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Sini Bu. Yang kepala sekolah kan ada lagi. Kepala sekolah. Iya. Ayo kepala sekolah. Kepala sekolah. Ini. Oh, mungkin Kepala ada sekolah. yang perlu ditingkatkan kata kepala sekolah apa ya? Ya mungkin ditingkatkan lagi apanya ya, kolaboratifnya lagi, tambah lagi mungkin lalu apa namanya Bu, bisa apa ya, biar terjalin yang namanya koneksi yang baik, mungkin komunikasi lebih tingkatkan lagi kayaknya. Ya mungkin kepala sekolah mengharapkan Iya, juga iya. Pak Devin dan teman-teman membantu ya pelaksanaan program. program-programnya, Ya. program-program. Mungkin lebih banyak lagi. Kalau selama ini juga udah aktif kan Pak Iya. Devin pembina OSIS juga ya. Iya. Wali kelas masih? Wali kelas Wali kelas masih. OSIS. Iya. Tambah lagi kemarin Iya. ada siswa ini secara apa dari diagram Y ya Bu ya, karena anak tadi yang pengennya. Jadi cerita kemarin Bu, bahwa sore kemarin kita pulang udah jam 7 malam. Jam 7? Iya, baru kemarin ceritanya ada 5 orang sekelompok siswa yang datang. Siswa ini yang 5 orang ini dia ekskul puisi, dan kebetulan suka nyanyi. Iya. Jadi dia pengen kebetulan pembinanya Bu Titin Ramadhani. Jadi setelah selesai dengan Bu Titin, dia langsung menemui kami berdua sama Pak Ronald waktu itu di ruang guru. Jadi pas waktu di ruang guru ternyata dia mengatakan, Pak buka dong Pak ekskul solo song. Sehingga kemarin itu pas waktu di grup langsung saya kirim ke grup bikin Bu, ini partisipasi itu kehendak anak sekali Bu, ini contohnya Bu. Ini Bu. Jadi siswa sore itu mencoba untuk solo song ya. Iya. Terus siapa yang membina? Jadi katanya gini, waktu di sela-sela kesibukan kami yang setelah selesai pembelajaran kami kan sering sering nyanyi ya Bu ya. Jadi kedengeran mahasiswa. Jadi kedengeran sama mahasiswa dah. Bapak-bapak ibu-ibunya banyak kan pintar nyanyi. Kita juga mau lah. Gitu. Jadi terinspirasi seperti itu salah satunya. Kenapa sih nggak dibuka Pak solo song Pak? Jadi mungkin program selanjutnya nanti kita akan coba buka ekskul solo song ya, sama solo song. Mungkin solo song di mix dengan apa ya Bu? Paduan suara kayak gitu ya. Paduan suara. Cuman itu ya Bu ya, karena kita tunggu dulu konfirmasi dari guru seni budaya. Takutnya kita melangkah itu di sini ya. Iya, koordinasi aja Pak, kolaborasi. Kolaborasi nanti. Mana tahu bisa ketika Bapak seni budayanya nggak bisa datang, bisa dibantu. Ya masalahnya kan basic dari seni budaya di sini kan seni rupa semua. Seni gitu. rupa, nggak ada seni musik, seni tari nggak ada. Gitu. Jadi kebetulan tadi pas kultum tadi baru pas Ibu belum datang tadi, pas waktu kita kegiatan PI ini baru selesai penampilan tari tadi untuk ajang lomba tari. Tapi kami berdayakan aset manusia yang PL, guru PL. Jadi guru PL memang tari seninya. Jadi ada produk, ada karyanya yang apakan ke siswa. Lomba tarinya ke luar sekolah. Luar sekolah. Luar sekolah. Jadi tadi ditampilkan tadi ada tarinya. Iya. Itu mungkin Bu. Itulah salah satu yang diinginkan oleh kepala sekolah untuk Pak Devin semakin aktif lagi. Membantu, akhirnya malam-malam pulang sekolah, tiap hari pulangnya Pak. Dari pokoknya di semester inilah, semester udah mulai hampir berbuka puasa pun di sekolah tadi kemarin. Jadi gini Bu, inisiatif sebenarnya sih Bu. Sebenarnya kan di sini yang guru seni tari itu mah nggak ada. Jadi kebetulan Ici, rekan kerja kami di Sains Geografi, dia juga bisa bentar menari. Cuman tarinya hanya sekedar tari pasal namun gitu. Belum ada tari-tari yang lain. Jadi tadi itu tari indang kreasi yang ditampilkan. Jadi saya sebagai minosis di sini Bu mengajak guru PL itu, kebetulan dia alumni sini juga. Alumni sini juga dan dia seni tari. Jadi saya sampaikan Latifah, cobalah ajar. Latifah pengen lah Latifah saya bilang sampai kepada si Latifah tadi. Latifah adalah peninggalan Latifah di masa PL. Latifah ada satu tari jadi bilang seperti itu kan. Kreasi. Kreasi. Satu tari jadi Latifah coba
Pak mau pengen itu, soalnya siswa itu ada apa, dia pengen siswa itu pelatihan itu dari tari beneran gitu. Minatnya ada. Minatnya ada. Alhamdulillah disampaikan itu, disuruh. Cuman ada pro kontra juga sih. Iya, itu biasa. Pro kontra dari yang pelatih yang sebelumnya. Gitu, tinggal kan. dikomunikasikan saja. Nanti. Mungkin bisa kolaborasi mereka kan, atau bikin beberapa tim. Ya mungkin ada beberapa. Tapi alhamdulillah sudah berkolaborasi. Sudah, oke. Berarti nanti akan melibatkan kepala sekolah untuk izin. Iya. Kemudian guru yang sebelumnya tambah guru PL juga Iya. sudah berkolaborasi ya Pak ya. Tinggal nanti melihat hasilnya gimana. Dan makin banyak juga yang Bapak Devin perbuat, tapi tidak berhenti di sini ya. Iya. Lanjut terus ya Pak. Di sini juga saling berkolaborasi yang perlu ditingkatkan. Nah, nampaknya untuk perilaku yang terus dilanjutkan ini sangat bagus sekali. Pembelajarannya aktif, berkolaboratif, berarti ada juga ya kelas Pak Devin dikunjungi oleh guru yang lain. Ada karena kan di PMM kita ada observasinya. Observasi ada. Kebetulan kemarin kan kita kan ada pelaksanaan observasi. Kebetulan ada rekan teman sejawat yang masuk ke kelas. Iya. Dah, terus lanjut kita bahas tentang perubahan dalam pembelajaran. Tadi juga sudah kita singgung sambil apa ya Pak? Sambil membahas yang ini juga masuk ke sini, walaupun di sini ada tulisannya pembagiannya, tapi kita sudah juga bahas. Iya. Ya, Pak Devin terlihat di sini sangat aktif menerapkan pembelajaran tadi dengan sesi. Ganti-ganti terus. Jadi gini Bu, untuk semester ini Juli Desember ini baru dua metode lah yang saya coba untuk lakukan. Awal pembelajaran kan kebetulan kelas yang paling banyak saja kelas 10. Ya. Kalau kelas 12 itu cuma 2 lokal atau yang 2 lokal. Lalu yang di kelas 10 ini 7 lokal. Jadi saya coba kemarin karena keterbatasan Bu, infokus atau proyektor. Jadi kami masih pakai manual. Jadi kami pakai model metode one stay to stray. Satu yang standby, 2 orang yang bepergian dengan materi yang simpel. Jadi materi yang saya bikin saya pecah-pecah lagi Bu, biar mudah, biar cepat siswa tadi itu melaksanakan kegiatan tadi. Jadi saya cuma menggunakan kertas plano atau kertas koran sama sticky note dan tambah dengan green pen atau pena-pena warna lainnya. Terinspirasi juga dari kegiatan-kegiatan lokakarya. Jadi itu semua kita coba gimana sih caranya tanpa menggunakan proyektor, tanpa menggunakan IT, kita tetap bisa belajar gitu. Jadi itu yang pertama yang saya lakukan, karena kalau kita gunakan proyektor kita butuh mana proyektor, sedangkan proyektor di sini sedikit ini. Jadi ganti-gantian. Jadi untuk kesempatan untuk saya menggunakan proyektor semua kelas nggak bisa gitu. Jadi inisiatif saya untuk materi yang bab ini memang itu dulu manual aja dulu. Jadi kita gunakan metode one stay to stray. Jadi siswa tadi itu membuat rangkuman yang menarik, yang visual. Jadi dalam tulisannya udah teks. Saya tidak boleh teks. Jadi siswa tadi itu dibikin sebuah resume ringkas tapi tidak teks. Jadi ringkasannya itu seperti seperti panah, lalu dikasih 2-3 kata saja menggambarkan sebuah definisi tersebut, lalu dijelaskan. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu. Mungkin di sini sudah saya post juga di TikTok saya. Sangat membanggakan berarti ya. Iya, ibaratnya apa ya Bu ya? Ibaratnya saya mencoba aja Bu, Gak apa-apa, bagus dimasukkan ke TikTok. Karena untuk perkembangan kita Pak Devin nanti orang tuh rekam jejak akan dilihat. Jadi lihat hari ini Pak Devin ngapain, apa perubahan yang pernah dilakukan. Cuman musiknya agak ini. Jadi mereka memberikan membuat ini secara manual ya Bu ya, karena kita keterbatasan proyektor. Jadi dia di dinding belakangnya masing-masing dijelaskan, dia berpindah-pindah nanti Bu. Ini yang berpindah-pindah nanti. Memang sengaja saya kasih visual mungkin, karena kalau kita teks semua siswa pasti nggak mau lihat itu apa, dikasih gambar, dikasih apa, jadi kreasinya masing-masing. Jadi dia tempel, dia jelaskan, lalu ada sticky note nanti ditempel. Kebetulan sticky note-nya nggak sempat terekam Bu. Ini jadi ini kegiatan ini saya cobakan ke semua kelas.
ada beberapa macam yang berbeda, ada yang sangat bagus sekali, ada yang minim, ada yang rendah gitu. Mungkin mungkin untuk kedepannya nanti saya akan coba untuk mencoba dengan kemampuan ataupun kemauan dari kelas masing-masing. Kali ini saya coba dulu, saya pengen dulu kelas ini gimana sih modelnya kesini. Ternyata di sini kelas yang agak antusias itu 10-6. Saya sangat siap sekali untuk melaksanakan ini. Yang agak sedikit kurang berpartisipasi 10-3 karena ya mungkin dari segi gaya belajarnya banyak yang lebih kadang minatnya tidak ke situ. Iya. Jadi itu dari sana temuan-temuan yang saya temui, insya Allah saya coba nanti ke depannya untuk merubah apa sih yang harus kehendaknya gitu. Tapi setidaknya kalau dilihat tadi itu semua siswa aktif. Iya. Ya, tidak ada yang termenung. Iya, jadi gini Bu, jadi kita biarkan aja dia bikin dulu, terserah mau apa, jingkrak apa bikin. Kasih waktu sampai sini selesai ya, selesai. Dan saya tempel, pas saya tempel, materinya beda tuh Bu. Saya kasih memang materinya itu memang ya simpel, tapi ke 10 kelompoknya itu berbeda. Jadi kita kan jumlah kita ada 34, ada yang 33. Jadi rata-rata siswa itu satu kelompok itu 3 orang, karena 3 menurut saya itu sudah maksimal. Karena ada moderatornya, ada notulennya, ada pematerinya, penyajinya nanti pas 3 itu. Jadi yang penyaji itu yang ketua, dia yang akan memperkuat materi tadi. Dia harus menguasai materi. Dia berulang-ulang dia berulang akan mempresentasikan orang yang berkunjung ke tempat. Nanti yang 2 lagi itu dia akan berkunjung ke kelompok-kelompok yang berbeda. Terus yang menyajikan tadi itu dia dapat informasi tentang 9 materi yang lain dari mana? Dari apa? Dari yang si berkunjung. Berkunjung berdua. Jadi nanti kan yang fokus yang tinggal itu kan dia fokus menjelaskan materi itu aja. Berulang-ulang ke orang yang berkunjung. Yang berkunjung itu bertugas nanti. Kan dia contoh kan 10 kelompok nih Bu. Berarti ada 9 kelompok yang berbeda materinya. Jadi 9 kelompok yang berbeda materinya itu tadi, maka yang si A dan si B jadi anggota ini dia harus berdiskusi juga kelompok mana yang jangan sampai kelompoknya sama juga yang dia kunjungi. Misal si A sampai si B itu kelompok 1 sampai kelompok 5 si A yang akan berkunjung. Kelompok N6 sampai 9 si B. Misal anggap ini kelompok 10 yang apa yang kita coba akan contohkan. Jadi ada 4. Jadi dia akan berpindah-pindah. Waktu berpindah seperti ini Bu. Kita tentukan selesai, enggak seperti itu, tapi kita tentukan dengan diam. Ketika si presentasi sudah duduk dia semuanya dan diam, baru pindah gitu. Jadi nggak ada waktu. Jadi selagi masih ada kelompok lain yang menjelaskan, dia diam dulu. Kalau belum diam dia nggak bisa pindah. Atau yang presentasinya tadi itu kalau diam duduk ya tenang. Dan yang anggota juga melihat kiri kanan baru cek. Jadi kita aman, jadi kita hanya mendengar aja Bu. Pokoknya alhamdulillah kegiatan ini sangat, kalau kelasnya yang sebelum itu ya sangat terbantu sekali. Kita hanya di akhir pembelajaran aja mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran. Kalau kelasnya bagus, iya memperkuat gitu. Terus tantangannya gimana Pak dalam pembelajaran ini? Tantangannya tentu ya karena kelas kan ada 7 nih Bu, kan berbeda-beda nih. Mungkin kalau 10-6 mungkin lancar. Kalau 10-3 sama 10-1 mungkin agak sedikit banyak mungkin salah satunya gaya belajarnya juga kurang banyak yang tidak kinestetik mungkin di sini. Jadi sehingga perlu banyak metode nanti akan saya coba untuk merubah mungkin. Ini cocoknya kayak mana sih cocoknya? Itu yang ke depan nanti. Jadi kemarin itu memang saja saya pukul rata. Ini saya coba ke semua angkatan mana sih yang cocok rupanya. Jadi tetap saya coba menganalisis kebutuhan belajar mereka. Tapi cukup memuaskan, mengaktifkan siswa, kemudian penyampaian materi bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Kemudian anak juga nggak ngantuk. Iya. Kalau kita ngomong banyak kan bukan. Mending dia aja beraktivitas ya kita apa. Kalau ada yang salah kita perbaiki, ini salah. Kita soalnya juga seperti itu, kalau cuma mendengar saja biasanya kan cepat bosan. Tapi ini terinspirasi nih, ada Pak Deva yang Bang ini gimana nih Bang ya? Lihat postingan TikTok kalau kami kan nggak mungkin juga kita susun, ini lo punya mungkin kan. Tapi dengan post TikTok tadi, ada yang di komen atau post di WA, jadi komen itu gimana tuh? Dan itu juga dilaksanakan oleh guru SMA 3 Bu Evi, guru geografi SMA 1 Bukit Tinggi Bu. Jadi dia laksanakan juga seperti itu.
karena setelah sekolahnya melihat TikTok. iya. Iya. Jadi nak pengen TikTok, jadi video ini saya post juga di status WA, gitu. WhatsApp. Jadi kebetulan si Ibu Evi ini ngomen, ini kayak mana gayanya Bu, kayak gini Bu, materinya saya ambil cuma konsep geografi Bu, konsep geografi itu ada 10 macam Bu. Jadi pas tuh dibagi kelompoknya 10 berdasarkan materi yang berbeda. Jadi dia laksanakan, kebetulan sekolah bagus juga kan, SMA 1 lebih tinggi. Jadi dia sangat antusias sekali ya, ini bagus ya. Mengapa ya pinnya, makasih ya pinnya sudah dicontohkan juga coba videoan Bu. Nah, jadi juga ada juga praktek baik yang dilaksanakan alhamdulillah lah dari, sehingga bukan berarti ya Bu yang ketika kita ngepost kegiatan kita di kelas berarti kita apa namanya ria ya, oh kalau saya bagus juga ya, tapi memotivasi salah satunya iyalah, Bu ya. motivasi juga, track record juga. Memang kita harus berkarya, apalagi Pak Devin udah rajin juga memasukkan ke praktik baik yang di PMN kan. Nah, YouTube dulu masukkan ke PMN, terus TikTok tuh untuk media sosial. Biar yang lain kan tanpa harus follow kan itu akan keluar. Apalagi kalau misalnya kita gunakan template atau musik yang biasa sering digunakan, biasanya itu muncul sendiri ke orang-orang terdekat. Makanya cari-cari sound musik yang viral-viral apa sih yang dipakai gitu. Ya itu terpengaruh dong. Memang logikanya kayak gitu. Kalau banyak yang mencari itu, otomatis itu muncul. Jadi terinspirasi lah satu rekan sejauh kita itu Pak Ipa, kita tanya, Pak Mak ini kayak mana nih Mak? Kayak gini nih Pak. Kita tanya tuh, oh dia bagus juga ya? Iya deh Pak, karena kita nggak pakai infocus kan Pak. Kalau pakai infocus baru kita gunakan yang metode ini lagi. Jadi yang untuk infocus baru metode yang Canva itu. Iya. Bagus. Memang waktu observasi Devin kan juga lihat tuh. Cuma kan kita kesempatannya aja yang belum panjang banget itu. Oh kebetulan waktu itu ada juga kegiatan BGP, pasar pengetahuan waktu itu. Makanya lo bikin juga di TikTok yang pasar pengetahuan. Itu terinspirasi juga dari yang lo lihat di kelas Devin, tambah sama yang kegiatan waktu BGP waktu itu. Memang nggak ada namanya sih, nggak ada namanya. One stay to one stay two stray. Two stray. Yes, stray. Ada namanya, cuma memang karena sekarang kan kita tahu bahwa siswa belajar sampai sore. Jauh di bawah jam makan siang gitu. Kalau dulu tinggal 1 jam 2 jam setelah isoma mereka pulang, sekarang sampai sore kan. Dan sore itu kalau disuruh catat lagi nggak mungkin, disuruh mendengarkan lagi udah ngantuk perut dan lapar. Tapi kalau ada kegiatan yang membuat aktivitas, biasanya mereka ikut. Dan memang ada perubahan, ada siswa yang suka mengganggu teman aja. Misalnya temannya mendengarkan, terus dipanggil sorak gitu. Nah ketika dia melakukan kegiatan, yang itu hilang. Dan kayak catatan, walaupun kita nggak minta, mereka otomatis mencatat tanpa harus dibebankan. Karena biasanya kalau disuruh itu lebih berat daripada keinginan sendiri kan. Nah ini dengan keinginannya sendiri, dia catat sendiri, sehingga semua materi ada di dalam catatannya. Tanpa harus kamu harus punya ya semuanya kayak gitu kan. Otomatis aja kegiatannya itu bagus, mantap. Mungkin nanti ada pengembangan lain di share aja Pak Devin. Cuman kalau emang siapa nih Bu? Kalau yang kebetulan kan materi kita kan yang pemanfaatan apa ini kan Bu akan agak sedikit masih ngembang sih Bu, masih perlu pengupdatean, perlu lagi yang ditingkatkan lagi. Salah satunya kan penggunaan Canva. Pastikan kita kan di sini pemahaman gawai anak HP kan anak sedikit HP. Jadi bagaimana cara HP itu termanfaatkan dengan baik. Makanya itu yang saya ambil dengan Canva aja lah. Canva semua anak kan bisa itu menggunakan Canva. Jadi slide ini, jadi saya coba slide-nya yang ini bagi orang yang yang audio atau visual, dia kan suka tuh bikin slide, disuruh slide. Yang kinestetik suka merekam atau merekam ada juga nanti. Kalau nanti dibebaskan aja. Bahkan ada yang, Bu saya mau bikin video, Bu kelompok kami mau bikin video, boleh izin keluar Bu, boleh. Tapi dalam pandangan Ibu, mungkin ada lokasi sekolah yang cantik untuk bikin video kayak gitu kan. Ya udah, Bu kasih waktu 10 menit untuk rekam, nanti editingnya di dalam. Kayak gitu. Memang ada hasilnya. Boleh keluar, tapi dalam pandangan Ibu takutnya nanti dibilang kelas kita kacau padahal anak bikin tugas.
itu aja dibebaskan aja, sama kayak program CGP kan tidak ada keterikatan harus video kan nggak ada. Boleh infografis, boleh PDF, boleh apa, boleh artikel kan gitu. Di mana sukanya? Kalau suka menulis mungkin mereka akan nulis artikel. Mungkin kalau tidak ada HP mereka bisa bikin di catatan. Jadi ini bentuk buktinya sengaja kan jangan lupa ya Nanda ya, kita buktikan kirim ke drive Bapak. Nanti apanya buktinya, ini slide kelompok Januari. Jadi kebetulannya kemarin yang di FNM kan Januari. Jadi ini berdasarkan kelompok A, berdasarkan apa ini? Berdasarkan per bulan lahirnya. Nah, nanti yang ada yang bulan lahir sendiri digabung nanti ini ada 8 kelompok, ada slide, dia bikin slide, lalu ada slide itu dibikin video. Ini slide kelompok Desember. Slide kelompok Desember gitu. Nah, jadi video juga ada, nanti rekam kita akan nanti takutnya kan videonya nggak ada hilang mana nih sama, jadi kita simpan digitalnya di sini. Ini slide-nya mereka. Ini yang Februari ini bagus sekali Februari. Ini videonya. Februari. Yang Februari. Bagus nggak Bu? Iya, kadang-kadang mereka lebih bagus. Karena ya itu tadi kata Bapak, mereka setiap hari sepanjang hari pegang HP. Jadi kita manfaatkan aja. Nah itu, jadi maka pengaruh gawai tadi kita gunakan. Ini yang 10 yang lain. Ya, nggak usah berpikiran negatif. Oh, ketika anak bawa HP ke sekolah, walaupun memang ada negatifnya kalau mereka salah arahkan, tapi kita pakai, kita arahkan ke arah pembelajaran, maka dia tahu bahwa HP itu nggak cuma buat media sosial, tapi juga bisa untuk membantu pembelajaran kan. Oke Pak, bahasan kita yang ketiga tentang pemetaan aset. Kita udah selesai bahas yang ini, nanti di scan aja Pak. Kemudian pemetaan aset. Nah, Bapak kan udah melaksanakan pemetaan aset bersama 5 jenis aktor, 5 atau 4 yang diundang Pak? 5-5-nya ada. Siapa saja Pak yang diundang? Yang pertama itu nih, ada kepala sekolah, komite, kemudian tenaga pendidik, orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat dan peserta didik. 6. Lihat sendiri mahasiswa. Iya. Komite. Masyarakat dan komite. Ini komite saya masuk ke tokoh masyarakat ya. Ada semuanya yang mewakili. Ada mewakili. Iya. Betul yang mewakili komite itu bendera komite. Iya. Terus bagaimana kemarin berjalannya diskusi, prosesnya seperti apa Pak? Prosesnya alhamdulillah sudah berjalan lancar di sini Bu. Ini bentuk dokumentasinya Bu. Kita kebetulan kita berkolaborasi bersama Pak Lutfi, Ibu Musdalini dan saya sendiri, dan ditemani oleh Ibu Wakil. Lalu kegiatan kita di sini ini bentuk dokumentasinya, daftar hadirnya ada. Nah, kesimpulan dari visi pemetaan aset yang dimiliki sekolah. Ada penjelasan dulu tentang aset, materi asetnya. Ada Bu. Di sini ya, ini bentuk metode materi yang dijelaskan, lalu aset yang ada di sekolah kita. Untuk aset manusia ada kepala sekolah yang memiliki ijazah S1, lalu ada guru. Di sini guru ini terbagi ada S1, ada S2, ada juga guru penggerak. Di sini guru penggerak ada 4. Lalu CGP ada 3, lalu PP ada 1, dan calon CPP ada 1. Lalu di sini ada murid, staf, ada orang tua, dan ada masyarakat. Tapi ini sudah hasil diskusi kemarin. Lalu aset sosialnya di sini ada forum sekolah, KKS, organisasi guru MGSP, KKG, dan di sini KKG untuk pengurus MGMP ada ketuanya, ada 4 masalah Bu. PAI, iya PAI Pak Isa itu ketuanya di sini. Lalu matematika Pak Anton, geografi saya sendiri. Lalu untuk ekonomi itu sekretaris. Untuk wakil itu wakil MGMT itu biologi Pak Ab. Sekretaris seni budaya itu Deva. Di luar sekolah. Iya. Lalu organisasi sosial masyarakat atau penyuluh apa. Lalu aset politik di sini ada rapat dengan guru, ikatan alumni. Salah satunya ikatan alumni itu dengan kegiatan apa tadi kemarin kok, yang Ibu datang kemarin, Desember kemarin. Ikatan alumni nampak Ibu nak ada gaji bom, angkatan Bung Lado. Nah,
salah satu ikatan alumni. Lalu ada perangkat lainnya termasuk kepolisian, pelayanan puskesmas, ada kemarin ada juga puskesmas. Lalu pemetaan aset lanjutnya itu ada agama dan budaya, kegiatan PHBI yang biasanya kita laksanakan. Lalu ada pertunjukan seni dan untuk aset fisik itu ada gedung sekolah, ruang sekolah, tempat ibadah, kandasi air. Lalu ada labor IPA, komputer, perpustakaan, perpustakaan yang sekarang kita berada, Bu. Lalu ada lapangan upacara, olahraga, UKS dan toilet. Di sini aset lingkungannya itu ada taman bunga, ada kebun sekolah dan taman literasi. Kebun sekolah ada? Kebun sekolah di belakang ada. Jadi kami itu kebetulan cakanya yang salah satunya pembersih yang bikin singkong. Jadi kami kalau dapat singkong kita mungkin kita goreng singkong. Lalu aset finansialnya ada BOS, BMP, PP, komite dan operasi sekolah. Ya. Sekolah berarti kan udah ramai. Operasi sudah aktif. Pas satunya kantin itu kan sekolah. Terus ini kan udah dapat hasilnya Pak. Iya. Kemarin tuh selama diskusi apa kendalanya? Kendalanya mungkin ada Bu ya? Kendalanya di sini untuk menyamakan persepsi aja, ada yang agak sedikit berbeda penyampaiannya mungkin dia masih belum paham ya, karena akan kebanyakan di sini yang CGP kan baru total CGP dan PP itu baru 7 orang. Jadi masih banyak yang belum paham maksudnya apakah ini apa gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan kemarin itu. Karena ini katanya saya ini sekolahnya ngapain? Jadi kita sampaikan kembali ini tugas CGP yang kita analisis apakah kemampuan sekolah ini bisa kita manfaatkan. Itu yang itu paling penting untuk karena masih awam menurut guru-guru lain, karena guru-guru lain masih awam dengan hal ini. Iya. Gurunya berapa orang di sini? Di sini semuanya total ada sekitar 51 dengan kelas. Seluruhnya ya Bu ya, baik teknik atau 51. 51. Ya memang kan setelah dijelaskan akhirnya bisa menghasilkan. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah berhasil mengidentifikasi sumber atau aset? Ya, perasaan saya pertama senang ya Bu ya, karena kita sama-sama membangun membangun sekolah untuk lebih baik lagi ke depannya. Lalu di sini nampak sekali ya Bu ya bahwa potensi sekolah kita sangat banyak sekali, namun tidak tidak diberdayakan. Alangkah baiknya kita berdayakan. Jadi aset-aset kita sini banyak, selain aset manusia juga ada aset agama dan aset fisik dan lingkungan lainnya perlu kita manfaatkan untuk ke depan. Ini kan udah banyak Pak, kira-kira ada nggak yang terlupa, tidak tertulis di sini gitu, ternyata itu juga bisa jadi aset gitu. Gitu. Di sini kayaknya ya Bu ya, lebih ke lingkungan sih. Lingkungan, karena pemetaan yang bagian belakang ini ada nih cuman tidak terkoordinir oleh lahan. Ada lahan di belakang ini yang bisa kita gunakan. Cuman lahannya Bu? Lebih dekat dengan sawah. Jadi tanahnya kurang Nanti bisa kita manfaatkan ini untuk untuk yang lain mungkin sendiri. Mungkin bisa dibuatkan taman dulu. Taman dulu bisa. Habis itu ditambah tanah yang bagus. Iya. Bisa ditanam. Kita olah lagi. Karena di belakang itu pisang sama singkong. Jagung juga ada hidup. Kalau singkong sih untuk kita manfaatkan, cuman karena kopnya masih sedikit, masih kecil ya. Cuman yang kita manfaatkan untuk kita aja dan belum bisa kita manfaatkan untuk dijual atau untuk dijual. Belum ada. Berarti masih banyak tanah atau lahan? Masih. Rencananya kan lahan itu rencananya ketika kepala sekolah sebelumnya itu kan bikin ruangan besar, ruang pertemuan gitu Bu. Rencananya. Serbaguna. Iya, serbaguna. Dimanfaatkan. Berarti sebesar itu masih ada lahannya. Itu lapangan bola masih bisa futsal belakang. Kita kan ruangan lingkungan kita kan memanjang belakang. Enggak melebar memanjang belakang. Sama kayak UT. UT. Cuma UT kan udah penuh semuanya kan, udah sampai ujung udah penuh. Tadi ujungnya masih kosong gitu. Apa lagi ya? Bagaimana proses sudah? Baik Pak Lutfi, tadi kemarin kan sebelum pertemuan ini
Pak Devin sudah mengadakan pemetaan aset. Pak Devi waktu itu hadir. Yes. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang bagaimana proses yang terjadi pada saat pemetaan aset ini. Khususnya bagaimana Bapak dan teman-teman atau tamu yang diundang semuanya berhasil menemukan atau mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya menjelaskan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lutfi Abdul Aziz. Saya di sini berperan sebagai guru di SMA 170 Singasarik. Nah, di mana kemarin kita sudah melakukan pemetaan aset di SMA 170 Singasarik, di mana di sini yang berperan itu adalah Bapak Devin Aldi Saputra sebagai CGT Angkatan 10 di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di mana di sini kami sudah mengadakan rapat itu mengenai apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah kami. Baik itu ada pemetaan asetnya itu modal manusianya, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, dan modal fisiknya itu sudah dijabarkan nanti dari hasil rapat tersebut. Contohnya itu mungkin di sini aset manusia yang ada di sekolah kami itu, yang pertama adalah kepala sekolah kami itu memiliki pendidikan S1. Habis itu gurunya itu ada yang S1, S2, ada yang dari juru penggerak, ada yang dari pengajar praktik, dan juga ada yang dari masih calon guru penggerak dan juga calon pengajar praktik. Terus ada murid dari berbagai kalangan, baik itu dari ekonomi maupun dari pendidikan yang SMP ataupun MTSN. Terus maaf ya Pak, sampai itu bisa dihasilkan, bagaimana Pak Devin caranya untuk memancing atau ada pertanyaan-pertanyaan kepada siapa kira-kira yang memunculkan hasil-hasil yang tadi itu Pak? Di sini lebih tepatnya kita melakukan yang namanya survei gitu. Melakukan yang namanya survei terlebih dahulu. Kita mengambil beberapa sampel survei. Nah, di mana di sana itu nanti Pak Devin memberikan hasil surveinya, dan nanti kami yang di sana yang hadir itu memberikan juga pendapat kami bahwasanya apakah benar yang dikatakan oleh Pak Devin tadi itu nanti yang menimbulkan hasil yang didapatkan. Kemudian dalam prosesnya itu apakah ada tantangan tertentu untuk mendapatkan hasilnya Pak? Kalau tantangannya mungkin dalam segi itu waktu, manajemen waktu. Dimana di sana kami kan harus mencari waktu luang yang bisa. Baik itu kan di sini kita mengumpulkan ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, ada tendik, orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat dan peserta didik. Jadi kita terkendala mungkin dalam salah waktu, di mana kita di sini mengambil waktu itu hari Jumat setelah diadakannya kultum di pagi hari. Itu kami langsung mengambil waktu sebentar untuk melakukan yang namanya persiapan pemetaan aset. Berarti sudah teratasi caranya. Ya. Alhamdulillah semua aktornya hadir ya Pak ya? Insya Allah semua aktor hadir. Bagaimana perasaan Bapak saat telah bisa berhasil menemukan aset-aset yang selama ini mungkin belum terdeteksi, tapi ketika dalam pertemuan itu muncul ternyata ini aset kita ya gitu. Bagaimana perasaan? Di sini mungkin yang bisa dijelaskan yaitu adalah di sini kita menjadi lebih tahu apa saja aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita yang sebelumnya kita tanpa sadar, ternyata kita punya ini, ternyata kita punya ini, yang biasanya kita tidak tahu bisa menjadi tahu, dan itu lebih membuat kita lebih mendalami bagaimana kita bisa memakai atau memanfaatkan aset-aset yang telah kita miliki di sekolah ini dan memanfaatkannya secara optimal. Pertimbangan seperti apa yang disepakati waktu itu sehingga menentukan bahwa yang ini adalah aset kita? Apa saja pertimbangan? Mungkin ada ruangan yang tidak terpakai, mungkin bisa jadikan aset apa gitu Pak, atau mungkin lahan atau bagaimana Pak? Mungkin asetnya lebih ke kita di sini kasih dulu spesifiknya, itu kita ngambil di sini yang lebih spesifik itu kan lingkungan sekolah. Nah, di mana di lingkungan sekolah itu kita mensortir apa saja yang dimiliki, contohnya seperti ruangan, mungkin ada di sini kita memiliki beberapa ruangan yang kosong, di mana
ruangan kosong itu kita manfaatkan, bisa sekarang menjadi tempatnya base campnya OSIS. Terus yang terbaru adalah untuk sarana itu olahraga gitu, jadi itu dimanfaatkan untuk kita bermain bola pingpong gitu misalnya. Di dalam ruangan. Iya, karena ada satu ruangan yang tidak terpakai, dan juga nanti ada beberapa ruangan yang satu lagi itu di belakang di pojok di mana juga tidak terpakai, itu dimanfaatkan lagi untuk base campnya pramuka. Berarti selama ini ruangan itu Ruangan masih itu kosong. masih kosong. Jadi gudang kan? Bisa dikatakan gudang karena di sana ditumpuk untuk meja kursi yang masih bisa dipakai tapi tidak ada tempatnya. Iya gitu, taruh di sana. Tapi sekarang dimanfaatkan secara baik, yaitu bisa untuk jadi pramuka, base camp pramuka dan juga base camp OSIS. Berarti banyak lah ya Pak Iya, yang bisa betul. dipakai. Berarti tinggal nanti actionnya mungkin dibersihkan, dirapikan Iya. lagi gitu Pak ya. Iya, Dan- sekarang juga sudah dibersihkan, dan di mana yang terbaru yaitu ada ruangan yang baru dipakai itu untuk galeri seni. Oh, udah langsung dipakai setelah rapat asetnya dulu. Iya, itu sudah baru goro kemarin. Dalam minggu ini kita baru goro. Alhamdulillah, berarti banyak ya Pak yang selama ini terabaikan bisa kita manfaatkan jadi aset sehingga Iya. mendukung program-program terbaru sekolah. Iya. Sehingga ada tempat-tempat seni, ada OSIS gitu Iya, ya. betul. Ya, kayak bola pingpong kalau sudah ada di standby kan mejanya di suatu ruangan, Berarti kita bisa tinggal dipakai. tinggal pakai aja lagi, nggak ada persiapan lagi. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih telah membantu menjelaskan tentang Andor yang terjadi kemarin. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sesuai Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama juga. Terus terakhir Pak, persiapan panen hasil baju. Nah, persiapan panen hasil belajar Ya. rencana sih Bu, kita besok maunya dengan teman-teman. Tapi ini belum sampai ke teman nih. Oh ya. Belum sampai, tapi cuma mikiran sendiri. Ide. Ya, apa Rencana idenya? kita pakai barcode rencana. Jadi hasil karya kita itu nggak perlu juga harus kita nanti kan karena ada printan nantinya Bu, kita nggak usah Iya. banyak print, kita pakai barcode, pakai banner aja. Nanti masing-masing CGP-nya 5 orang itu ada kita bikin barcode. Jadi kalau hasilnya tak kita tinggal scan, kita ada Pak ini hasil karya ini apa namanya, kita tulis kita. Itu mungkin banner kita tampilkan satu. Ini kita rahasiakan juga. Mungkin untuk apa, untuk video tahu mungkin karena diskusi apa. Itu juga ya, kita juga jadi mungkin hampir sama kita. Baik, ya. Iya. Ya berarti nanti Banner aja. ketika panen Iya. sediakan snack yang banyak. Snack, iya. Karena kalau misalnya kita pakai barcode kan, kalau kita pakai barcode berarti nanti tamunya Iya. tentu ada tempat duduk. Iya. Nah, santai-santai sambil melihat program. Tetap produk-produk anak kan kita tambah sedikit, tapi Iya. nggak terlalu nggak terlalu Ramai beramai gitu ya. gitu. Iya. Kita ingin simpel tapi berdasarkan digital, lebih ke digital kita gunakan, jadi lebih dimanfaatkan digital. Oke. Itu mungkin banner paling kita siapkan. Apa yang akan dipamerkan? Ada produk anak nanti, satunya ada produk anak. Lalu kita lebih ke Program kita kayaknya harus. program kita Iya. gunakan juga, tapi kita kembalikan kayak apa tadi, barcode tadi, yang banner tadi kita masukkan dalam banner semuanya. Jadi enggak harus juga program ini gimana. Tapi kalau dia lihat kan kalau kita bentuk printan kan susah bolak-balik atau bagaimana. Jadi dia kalau dengan barcode tadi dia udah bisa melihat di scan, dia lihat video kita mungkin hasil karya kita mungkin bisa kita uploadkan ke dalam, mungkin kita bikinkan dulu di website-nya, mungkin per pribadi per orang-orangnya. Iya. Nanti per orang itu bisa lihat, pengen lihat dong programnya Pak Salam, pengen lihat program Pak Budi tertera di sana. Ini 1 minggu sebelum panen kita akan coba samakan diskusi kita untuk Iya. gitu. Iyalah, kita bertemu, kemudian nanti bagi tugas saja. Tugas, ya. Kita kerjakan tempel-tempelnya di hari pertama Hari pertama, kan. Mungkin Yang perlu kita hias ya Bu ya. Iya, mungkin hari Sabtu, hari yang kedua baru tinggal mengambilkan saja. Mungkin ada biaya yang Iya, dibutuhkan. Nanti akan ada juga bantuan biaya, kabarnya 150.000 CGP. Tapi karena itu akan diganti, mau kita lebihkan dari kitanya juga nggak masalah. Saya
nggak cukup dengan 150.000 aja Bu, kita 200-an lah atau gimana gitu kan. Kalau dulu kami 250.000 diganti 150, lumayan lah digantikan. Kemudian untuk CGP yang akan berbagi di Loka 7 hari kedua, mungkin itu akan dipilih. Setiap kita nanti akan diminta untuk membuatkan video. Kalau yang berminat, yang berminat, buatkan video 3 menit saja. Seperti kita sedang praktek mengajar, Pak. Jadi nampak seluruh badan atau setengah badan, nampak kita bergerak, menyampaikan, gitu. Ada slide-nya langsung. Kemudian nanti kan memang kita cuma 5 menit baru menyampaikan, terus itu baru respon dari yang lain kan. Nah, jadi bikinkan video 3 menit, terus nanti kami PP akan melihat bersama-sama yang mana yang akan dipilih. Tapi nanti kita sepakati ya Bu, siapa yang dikirim dari kelompok. Habis terakhir apresiasi, terima kasih telah sangat banyak yang diperbuat selama 6 bulan ini. Sama-sama terima kasih juga Bu atas bimbingan selama beberapa bulan ini. Ibu Bulan sudah sudah membimbing saya dalam kegiatan CGP ini, dan ibaratnya ya banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang saya dapat dari sebelumnya ibaratnya guru biasa, nanti insya Allah ke depan menjadi guru penggerak. Jadi nantinya udah nampak nanti perubahan yang di diri saya salah satunya, untuk kompetensi diri saya salah satunya. Jadi saya ke depannya mungkin lebih semangat lagi ya Bu ya, berkomitmen lagi ya Bu ya, untuk mengembangkan diri. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari ibu PP kita, Ibu Bulan. Mudah-mudahan ilmu ini berkah ya Bu ya. Tapi memang Pak Devin adalah sosok guru yang sangat bagus, sehingga bisa mengaplikasikan apa yang diperoleh sama pembelajaran daring, ada loka karya gitu kan. Kita cobakan semuanya, kita aplikasikan mana yang bisa aja dulu, udah sangat terlihat dan bisa juga mempengaruhi orang lain, dicontoh oleh orang lain kan gitu. Mantap. Bulan juga belajar sambil kesini mengunjungi CGP di sekolahnya itu kan, kesini bukan mengajar Pak Devin, kita berbagi aja sih. Kemudian banyak hal yang bisa dipelajari, kita saling bertukar pikiran gitu kan, berbagi pengalaman. Bahkan banyak juga yang Pak Devin berikan informasi yang saya bawa pulang selama kita sama-sama belajar aja ya, selama diskusi kita ya. Semoga ya kita tidak putus hubungan sampai di sini ya Pak. Nah, tetap berkomunikasi baik saja selama-lamanya, sampai nanti juga jika ada informasi, mungkin grup kita tidak perlu dibubarkan. Nanti kita bisa sharing aja, misalnya kok agak basuh Pak Devin. Kemudian ya tadi juga Pak Devin udah cek semuanya di aset, mungkin masih banyak yang belum termanfaatkan. Kayak aspek sosial, ada anggota DPRD di sini. Iya, ada. Salah satu bantuan tapping blog juga. Mungkin yang nggak tertulis ya. Tapping blog. Iya, tapping blog kemarin ya. Blog juga. Bagi yang orang tuanya mungkin atau orang daerah sini yang anggota DPRD, bisa ditarik bantuan Pak, apalagi gitu. Mungkin yang tadinya ruang serbaguna belum jadi, mungkin bisa dimintakan kok penggunanya dulu. Habis itu kan kayak lapangan futsal Pak, itu kan bisa digabung. Kan bisa digabung. Maksudnya di sini RSG juga, tapi bisa kita pakai sebagai futsal juga. Bisa minta bantuan aja ke aset-aset yang banyak tadi itu. Kemudian di LS gimana? LS untuk sementara sudah sampai di PI. Yang PI ini udah saya coba entrykan, masukkan survei-surveinya. Untuk aksinya udah selesai. Untuk dashboard sudah 98%. Ada 98%. Iya.
cuman tinggal ada 2% 2%. lagi tanpa saya kurang tahu. Di Ya lokal nanti karya kan, belum? ya Lokal lokal tujuh karya belum? 7 belum. Lokal tujuh belum. Yang ini udah masuk. Yang ini udah masuk. Aset udah masuk. Aset udah. Mungkin ada review nanti Oh, ya. di lokal 7 penilaian atau apa kan. Kemudian ini ada sedikit tadi yang terlupa Pak Devin untuk Ya. penilaian apa? Penilaian itu aset. Aset. Yang pertama aktornya udah ada 5, bahkan lebih ada 6 di situ ya. Iya. Kemudian memenuhi indikator dan memandu proses kerjasama tim. Iya. Bapak terlihat ada di dokumentasinya ada foto Ya. ya kan, ada pesertanya. Kemudian ada kerjasama tim juga Tim, tadi ya. iya. Terus untuk kolaboratifnya hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang dicapai murid. Hasil pemetaan dilakukan CGP dan memenuhi keempat indikator. Ada dampaknya terhadap murid. Iya. Kemudian komprehensif, Hmm. dipetakan secara rinci, misalnya tadi kayak kebun juga Ya. bisa dimanfaatkan ya. Iya. Kemudian hasil pemetaan realistis dan aset relevan dengan kebutuhan sekolah. Sekolah mungkin nanti ketika kebunnya ada, ruangannya apa, lahannya ada, bisa dipakai untuk kegiatan PKBU. Mungkin menanam atau mengolah atau apa gitu. Mungkin program penghijauan bisa juga dipakai untuk P5 mungkin Iya. Pak. Kebetulan ya ini lupa lagi nambahkan Ya. di P5 Bu. Kami menggunakan olahan singkong kemarin P5. Iya. Timnya itu ada beberapa orang tim, salah satunya dapat kemarin itu pengolahan Singkongnya dari sini. Iya. Cuman karena singkongnya itu Tidak. agak banyak, jadi Iya. kita membutuhkan singkong dari luar juga. Sini juga ada, tapi karena kita kan banyak nih satu angkatan ini, jadi tidak terpenuhi, maka singkong luar juga ditambah. Jadi diolah menjadi sebuah makanan yang apa ya, yang kreasi lagi, tidak ya. Misal contoh makanya nggak makanan tradisional diubah menjadi di ATM, dimodifikasi menjadi makanan yang modern. Nah, yang Apa aja tuh Pak? itu Misalnya. salah satunya ada sandwich atau sandwich singkong, Sandwich singkong. Lalu ada apa namanya, singkong apa itu diubah menjadi sebuah makanan tradisional tapi diubah modifikasi bentuknya atau kemasan. rasanya, kemasan, Iya. sampai ke rasa atau warna atau bentuk dirubah kemarin itu. Kebetulan kemarin itu di P5 itu kelompoknya itu ada beberapa mapel. Iya. Yang betul saya nggak ikut, tapi saya nimbrung juga dalam kegiatan itu, dalam pengolahan. Udah lah. Kemudian ini untuk yang refleksi kita tadi itu ada juga penilaian Pak. Pertama pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Ya. Ada pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh tadi. Kemudian emosi yang dirasakan, bagaimana perasaannya dinilai sama teman-temannya Pak. Alhamdulillah sih menerima yang pertama ya. Yang pertama menilai yang pertama menerima apa yang disarankan, itu tetap menerima. Insya Allah untuk kedepannya kita coba untuk ubah ya. Mungkin ada kekurangan saya selama ini. Ya, yang sudah baik dah tadi pembelajaran informasi yang diperbaiki mungkin restitusinya ya lanjut. Kemudian keterkaitan terhadap potensi dan kematangan diri. Kemudian lagi implementasi konteks CGP, mencoba yang kritis, mengolah materi menjadi pemikiran pribadi udah, menganalisis tantangan udah, memunculkan alternatif juga udah, membuat keterhubungan pengalaman masa lalu berubah untuk masa yang selanjutnya, menerapkan di masa yang akan datang udah ada, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari udah, informasi yang didapat dari orang dan sumber lain dari luar bahan CGP ada. Misalnya informasi pengalaman atau contoh dari di luar BGP, di luar kegiatan CGP kita. Ada Bu, mungkin dari refleksi mungkin ada Pak Devin juga mungkin aku di TikTok ya. Kemarin pernah bahas juga. Saya lihat Bu ada yang kayak gini di TikTok, jadi saya coba
cobakan juga cobakan di juga. penilaian seperti itu. Ada. Oke. Terima kasih Pak Devin. Semoga semakin baik, Iya. semakin maju lagi, kemudian bisa menampakkan efeknya ke sekolah. Iya. Semoga lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Iya. Semoga amat baik juga nilainya. Amin. Dan sampai jumpa di Loka 6. Iya, iya Bu. Terima kasih. Nah, stop. Yuni, suara Yuni, ya Allah, tak kuat tadi kode-kode tak kuat tadi ya, banyak makanya. Nggak dong cari gantung kasih kos ada lah dong. Serius.